Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil azimil azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yaktubu abadal akhirin wa dahil dahirin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga akhir ini, hingga pada detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa mengikuti sholat jamaah dan juga mengikuti kegiatan rutin setiap hari Sabtu, yakni diskusi dan kajian-kajian agama. Pada kesempatan ini ada beberapa uraian yang ingin kami sampaikan terkait dengan momentum bulan Rajab, bulan di mana menjadi bagian dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam potongan surat Ibrahim ayat 5, Allah berfirman, wa dzakirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Dan ingatkanlah mereka dengan hari-harinya Allah, sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang penyabar dan orang yang banyak bersyukur. Ayat ini mengajak kepada kita untuk selalu mengingat dan selalu berusaha untuk merenungkan setiap momen yang Allah berikan kepada kita. Kata-kata bi ayyamillah diterjemahkan oleh para mufasir dengan tidak hanya sekedar hitungan hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, tidak, tapi adalah waktu-waktu yang Allah berikan, bahkan mungkin detik atau tarikan nafas dalam kehidupan kita haruslah menjadi bagian dari momen yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, momen yang bisa menjadikan bagian dari bukti kekuasaan Allah di bumi ini, terutama bagi mereka yang penyabar, karena waktu itu terkadang tidak selalu membahagiakan. Waktu terkadang juga memberikan rasa kesedihan dalam hidup kita. Maka bagi penyabar, likuli sobarin itu, bagi orang yang banyak bersabar adalah waktu menjadi momen untuk selalu bermuhasabah, waktu menjadi momen untuk selalu mengingat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga syakur. Nah, di sini mengingatkan bahwa sekali lagi waktu yang Allah berikan, hari-hari yang Allah berikan kepada kita pada dasarnya adalah memiliki 2 dimensi. Satu saat bisa menjadi bagian dari musibah yang harus kita alami, tapi juga satu saat syakur, menjadi bagian yang membahagiakan bagi kita, sehingga kita diajarkan oleh Allah agar tidak lupa untuk bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan momen pada saat ini yang paling menonjol dalam kehidupan kita, terutama umat Islam, adalah momen di mana saat ini kita telah memasuki bulan Rajab, bulan yang dikatakan dan bulan yang ingin selalu diharapkan kedatangannya oleh umat Islam, karena di situ ada satu doa yang diajukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yakni Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini doa ada dalam riwayat Ahmad bin Hanbal. Yang perlu kita renungkan bersama adalah kenapa Rasul mengajak para sahabat dan kita untuk berdoa itu. Padahal bulan-bulan Allah itu kan kalau dihitung secara hijriah mulai Muharram, Safar dan seterusnya, tetapi ketika momentum Rajab Allah mensyiarkan doa, Rasul mensyiarkan doa ini. Ini menunjukkan bahwa Rajab, Sya'ban dan bertemunya Ramadan itu adalah momen yang mungkin bukan hanya sekedar bulan biasa. Di sini Rasul mengajak kepada kita untuk menggapai keberkahan. Dalam konteks ini, bahwa
ada penekanan yang sedikit istimewa yang diberikan oleh Rasul dan sahabat terhadap bulan-bulan ini, tidak sebagaimana bulan-bulan sebelumnya. Maka kalau kita kok hanya sekedar doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, tapi tidak bisa mengisi momen Rajab dan Sya'ban, ya enggak, keberkahan itu tidak bisa optimal. Ibaratnya gini, kalau kita akan datang satu momen istimewa, kan kita sudah persiapkan itu, sehingga ketika datang momen itu, maka rasa kebanggaan, rasa bahagia itu juga pasti akan hadir. Maka terkadang kenapa kita kok doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, tapi ya segitu-gitu aja, ngeflat gitu, nggak ada rasanya. Ya karena momen itu gagal kita pahami. Kalau berdebat soal bagaimana keutamaan dalam bulan Rajab sudah selesai, tidak perlu diperpanjang lebar lagi. Sudah banyak karya-karya ulama yang menegaskan akan pentingnya keutamaan bulan Rajab itu. Tidak perlu berdebat soal apakah ini hadisnya dhaif, apakah hadisnya palsu. Ya memang ada yang dhaif, juga ada yang palsu. Fokuskan bukan pada konteks itu, sehingga kita hanya berdebat tapi gagal menikmati bulan Rajab, gagal menikmati bulan Sya'ban, akhirnya kaget ketika bulan Ramadan, ya kan? Coba kita kan terkadang wah besok sudah Ramadan, kaget ya. Tapi Rasul dan para sahabat dan salafus soleh tidak kaget. Kenapa tidak kaget? Karena sudah dipersiapkan 2 bulan sebelumnya. Maka kaget itu tidak ada. Oh sudah masuk Ramadan, dia normal-normal kan sudah dinikmati sejak bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Maka momentum biasanya kalau ada tanya bagaimana dalilnya ibadah amaliyah di bulan Rajab, memang tidak ada dalil yang khusus, redaksi yang khusus terkait dengan bulan Rajab. Tetapi secara umum Allah dan Rasul dan para sahabat memuliakan bulan-bulan ini. Itu sudah menjadi dasar yang kuat bahwa ada keistimewaan yang harus dilebihkan daripada bulan-bulan yang lainnya. Maka mari kita perkuat Allahumma barik lana itu dengan mengisi momentum bulan Rajab. Kalau memang tidak bisa puasa full, isilah, manfaatkanlah puasa Senin Kemis. Setidaknya kan kalau puasa sunnah masih bisa dirapel. Niatkan puasa Senin Kemis, kemudian juga niatkan puasa Rajab. Jangan kodok, kalau kodok sudah gugur semua. Terkadang modusnya yang masih punya utang kemarin-kemarin itu kan sekalian aja di sini, ya enggak. Ya boleh saja baik ada temennya kan gitu aja. Atau dengan amalia-amalia yang lain, istighfar dan seterusnya. Jadi dalam tradisi menghidupkan bulan Rajab dan menghidupkan bulan Sya'ban, memang secara tersurat tidak ada. Tapi dari tersirat itu menjadi bagian dari perilaku umat Islam awal. Ini kita harus bisa belajar bahwa tidak semua amaliyah itu harus terekam dalam hadis-hadis yang sahih, tapi terekam dalam tradisi kehidupan keagamaan umat Islam awal. Ambil contoh, ada satu ketika Usamah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW tentang perilaku Rasul setiap bulan Sya'ban, bahwa Rasul itu setiap bulan Sya'ban itu sangat sering berpuasa daripada tidak berpuasa. Kalau kita kan sangat sering tidak berpuasa daripada berpuasa. Jadi kebalikannya, kita semuanya itu kebalikannya dari Rasul semua. Tidak tahu kita tuh umatnya siapa. Jadi Rasul itu sangat sering berpuasa daripada tidak berpuasa, terutama di bulan Sya'ban. Kemudian Usamah bin Zaid, cucu angkatnya, bertanya, kenapa? Kemudian Rasul menyatakan, dzaka yaumun yaghfulun nas baina Rajab wa Sya'ban. Itu hari yang sering dilupakan oleh masyarakat, oleh kalian-kalian di antara bulan, karena apa? Dia jatuh di antara bulan Rajab dan Ramadan. Dari ini kemudian ada isyarat yang ditangkap oleh Ibnu Hajar al-Asqalani menunjukkan bahwa Rasul menyamakan posisi Rajab dengan Ramadan. Jadi keutamaannya ada.
Kalau hanya sekedar menjelaskan bahwa Sya'ban memang jatuhnya setelah Rajab dan Ramadan, sahabat pada tahu kalau memang Sya'ban itu jatuhnya setelah Rajab dan sebelum Ramadan. Tapi ada penekanan. Ini loh bulan yang kamu sering lupakan karena di antara bulan mulia. Maksudnya adalah memang sejak dulu Rajab itu sudah dimuliakan oleh umat Islam dan bahkan oleh umat-umat sebelum Islam. Kemudian menjadi isyarat bahwa ada keutamaan yang diisi di bulan Rajab. Itu menjadi isyarat. Isyarat yang kedua adalah suatu saat seorang tabi'in, Sa'id bin Jubair, ditanya oleh salah satu muridnya tentang puasa Rajab. Kemudian dia menjawab bahwa Ibnu Abbas itu menyatakan karena la yasumu wa yuftir wa la yasum. Rasul itu kalau di bulan Rajab terkadang puasa, terkadang tidak, terkadang puasa, terkadang tidak. Ini menunjukkan bahwa ada tradisi puasa di bulan Rajab. Bukan berarti tidak boleh berpuasa di bulan Rajab. Kesimpulannya jangan seperti itu. Kesimpulannya adalah ada perilaku sahabat yang memang saat itu sudah membiasakan diri puasa di bulan Rajab, tapi tidak full. Maka sekali lagi dalam konteks amali-amali seperti ini tidak hanya mendasarkan pada riwayat-riwayat hadis yang terekam itu, tapi juga lihatlah manaqib, hal ehwal para sahabat, hal ehwal para tabi'in, para ulama-ulama salaf itu kalau ketika bertemu bulan Rajab. Bahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang tabi'in yang meninggal tahun 181 Hijriah itu menyatakan ketika datang bulan Rajab aku sangat bahagia karena di situ banyak ibadah yang ramai. Ini menjadi catatan. Umar bin Khattab juga ketika bulan Rajab itu gak begitu nyaman. Gak begitu nyamannya adalah para sahabat, para umat Islam saat itu tuh fokus pada menikmati ibadah. Jadi kayak bulan khusus untuk ibadah. Anda bisa melihat fenomena seperti ini di dalam tarekat-tarekat itu. Rajab itu mesti istimewa orang tarekat. Bahkan ada puasa 10 hari di awal bulan Rajab dengan puasa nyireh. Nyireh itu puasa meninggalkan mengkonsumsi sesuatu yang bernyawa. Di telur itu tidak boleh. Ayam, daging-dagingan, atau sesuatu yang memang bersumber dari itu. Masalah apa? Kecap tidak boleh, karena kecap ada unsur hewaninya. Kalau ada campuran dari udang atau apa, kemudian kerupuk jelas tidak boleh. Bagian apa? Itu di awal-awal bulan Rajab. Itu dari sisi keistimewaan bulan Rajab terkait dengan bulan mulianya. Jadi gak usah ragu untuk mengamalkan kebaikan di bulan Rajab. Memang mungkin dari sisi momen harinya, momen bulannya sama dengan bulan-bulan yang lainnya, tidak ada keistimewaan yang menonjol. Tapi bukan berarti tidak ada yang harus diikhtiarkan di bulan Rajab. Setidaknya doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban itu menjadi indikasi, menjadi pelajaran bagi kita bahwa Ramadan itu harus dipersiapkan. Orang ujuk-ujuk teko, ya kan? Ramadan itu harus dipersiapkan. Maka kenapa? Kalau nggak percaya, nyoba. Niki warga Bang Niaga itu disurvei. Kira-kira ekspresi apa yang ditampilkan ketika mau datang bulan Ramadan itu? Itu rasa keberatan atau rasa kebahagiaan itu aja. Kalau memang mereka sudah mempersiapkan, mereka akan enteng itu menikmati Ramadan, apalagi di awal-awal pasti enteng. Beda kalau memang tidak mempersiapkan sama sekali. Ambil contoh, anggap aja besok sudah tanggal 1 Ramadan, malamnya kita tarawih. Kemudian ada teman yang pas karena belum terbiasa, akhirnya bablas tidak sahur. Ekspresinya apa? Bahagia atau tidak kira-kira? Susah, karena kalau nggak sahur itu nggak bisa makan, kemudian nanti meninggal atau sakit itu. Itu menunjukkan bahwa tidak ada kesiapan dari awal. Tapi coba kalau kalian pas di Ramadan, mungkin tanggal 15 atau sudah tanggal belasan atau 20-an tidak sahur, masalah atau tidak? Enggak, karena sudah dilatih itu. Maka melatih Ramadan itu jangan di pas tanggal
satu, mesti langsung stres itu. Maka Rasul mempersiapkan sejak bulan Sya'ban, bahkan disiapkan juga sejak bulan Rajab. Ya kalau nggak mau puasa full ya mungkin Senin Kemisnya, atau mungkin 10 harinya, atau hari ini puasa besok enggak, puasa Daud, terserah. Tapi kalau puasa Sya'ban nanti ada catatan. Ya. Boleh berpuasa sunnah, tapi jangan mulai tanggal 16, malah makruh. Bahkan malah aneh-aneh tanggal 30, tanggal 29 Sya'ban malah poso, ya malah haram wakil. Karena itu adalah Yaumus Syak, hari yang diragukan apakah ini jatuh tanggal 1 atau tidak. Jadi dinikmati itu aja seperti itu. Jadi karena kita memang tidak terbiasa berpuasa. Nah, saya kira kesiapan di Rajab dan di Sya'ban itu menjadi momen latihan, pemanasan, biar kita tidak kram, tidak kaget, tidak jet lag itu. Tahu jet lag ya? Jadi hawane isis poso tapi koyo-koyo ora pengen poso itu. Itu terjadi mesti. Jadi ada perubahan pola dalam kehidupan kita di Ramadan itu. Kalau kita tidak persiapkan dari awal, mungkin dari sisi kesiapan fisik kita kuat, tapi kesiapan mental, spiritualnya nggak kuat. Akhirnya wujudnya tidak lagi manusia itu. Coba kalau nggak percaya, setelah tanggal 1 atau seminggu pertama di bulan Ramadan, yang ada itu kan tiduran. Alasannya itu aku lemes, orang mangan. Jadi berubah menjadi kerbau yang hidup itu. Mesti kan gitu kan? Coba kalau ada temenmu yang tiduran terus, kamu katain apa? Kayak kebu itu kan? Jadi wujudnya sudah berubah itu. Minggu pertama di bulan Ramadan. Kan akhirnya kita bisa menikmati Ramadan baru di pertengahan atau mungkin di ekspresi bahagia muncul di akhir Ramadan karena mau segera Syawal itu aja. Padahal kalau kita pahami, kan harusnya kebalik itu. Kebahagiaan itu muncul di pertama bulan Ramadan, kesedihan itu muncul di akhir bulan Ramadan. Bahkan ada istilah, andaikan itu Ramadan itu seluruh setahun itu, maka itulah kebahagiaan. Karena kesedihannya ketika mau berpisah dengan Ramadan. Kadang itu kan indah hanya di kata-kata kultum saja kan itu. Kalau di realisasinya kita bahagia kalau Ramadan sudah mau selesai itu. Tapi bagi mereka-mereka yang persiapan sejak awal, meninggalkan Ramadan itu satu yang sangat berat. Kalau kita kan sangat bahagia sekali. Jadi ada yang salah dengan konsep keberagaman kita hari ini. Itu momen-momen dari. Jadi maka isilah doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, dengan mengingat momen-momen yang istimewa, mengisi dengan momen-momen yang istimewa. Kalau memang belum kuat puasa full, ya mungkin sedekah, melatih diri untuk banyak istighfar, sholat sunnah yang banyak, karena nanti kita akan persiapan tarawih dan seterusnya. Itu momen yang pertama harus kita maknai di bulan Rajab. Momen yang kedua adalah hikmah diturunkannya kewajiban agama yang paling utama, yakni sholat, yakni dalam momen Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad SAW. Meskipun kalau kita baca dalam literatur sejarah itu, apakah benar Rasul itu Isra-nya di tanggal 27 Rajab? Apakah benar? Tapi lepas dari soal itu, memang sampai sekarang ulama masih tidak bisa sepakat dalam waktu kapan, di hari apa, di bulan apa Rasul itu melakukan Isra atau mengalami peristiwa Isra Mi'raj itu. Tapi yang masyhur, yang sepakat oleh ulama adalah bahwa peristiwa itu terjadi 1 tahun sebelum hijrah. Jadi sholat itu baru disyariatkan 1 tahun sebelum hijrah. Kalau kita hitung dari peristiwa perjalanan Rasul selama dakwah di Mekah dan Madinah, maka di Mekah itu 13 tahun, di Madinah 10 tahun, maka sholat itu baru disyariatkan setelah 12 tahun di Mekah. Tapi kamu jangan pikir, oh kalau ini sahabat enak ya sholat 5 waktu, ya beda urusan nih. Ya ambil risiko karena kita lahir belakangan itu aja udah. Jadi momennya sholatnya apa? Saya kurang tahu alam sholatnya, tapi sholatnya ada. Karena istilah sholat itu sudah dipakai sebelum ada syariat sholat 5 waktu.
Bahkan istilah itu sudah dikenal oleh nabi-nabi sebelumnya. Maka kenapa dari sisi bahasa sholat itu artinya adalah doa, zikir dan seterusnya. Sama dengan doanya Nabi Ibrahim itu kan, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu kalau kan nggak mungkin Nabi Ibrahim sampai 5 kali dalam 5 waktu, kan nggak mungkin satu zuhur, asar, maghrib, isya, kan nggak mungkin, memang belum ada. Apalagi Nabi Ibrahim jauh lagi itu syariatnya. Tapi para nabi-nabi terdahulu sudah mengenal istilah sholat, tapi dengan dimensi dan cara yang berbeda. Maka akim sholat al-zikri, di situ poinnya. Maka dalam konteks ini momen Rajab harus menjadi pengingat bagi kita bahwa di bulan ini Allah memberikan satu kewajiban agama yang paling utama. Bahkan dikatakan jika kita menyepelekan ajaran ini, maka kita sudah pasti juga merobohkan tiang-tiang agama itu sendiri. Maka sholat itu kalau kita preteli satu-satu dari sisi sebab turunnya, sebab kewajibannya dan pola kewajibannya, itu ajaran agama, syariat Allah yang paling unik dan istimewa itu sholat. Pertama, sholat itu adalah kewajiban agama yang diberikan oleh Allah secara langsung kepada Rasulullah Muhammad SAW tanpa perantara Jibril. Kalau ibadah yang lainnya melalui perantara Jibril dengan kewajiban-kewajiban yang tertulis dalam Al-Quran. Karena Al-Quran semuanya itu harus pakai perantara Jibril, tidak boleh lewat mimpi, tidak boleh langsung. Jadi yang kita baca mulai Fatihah sampai Anas itu semuanya pakai wasilah Jibril yang ngasih, kecuali sholat. Sholat secara riwayat masyhur bahwa itu diberikan oleh Allah langsung di hadapan Rasulullah Muhammad di Sidratul Muntaha yang terekam. Nah, kalau Al-Isra itu terekam dalam surat Al-Isra ayat pertama. Kemudian peristiwa Mi'raj itu wakilah sebagian ulama mengatakan itu ada dalam isyarat surat An-Najm. Mama yantikuna anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan terus sanulki qaulan tsaqila dan seterusnya. Itu adalah dimensi ketika Rasul sedang bermuajahah dengan Allah di Sidratul Muntaha. Bahkan Jibril tidak mampu untuk naik ke sana. Jibril terbatas potensi kekuatannya. Maka manusia itu, nah ini hikmahnya. Manusia itu makhluk yang istimewa. Istimewanya itu adalah dia bisa menjadi lebih buruk daripada ciptaan yang lainnya, bahkan iblis, tapi dia juga bisa melebihi kualitas malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Itu dalam rekaman surat At-Tin itu. Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu ila asfala safilin. Jadi manusia itu yang paling unik itu. Dia bisa menjelma melebihi malaikat, dia juga bisa menjelma melebihi setan. Itu manusia. Tinggal potensi mana yang kita ambil aja, tinggal pilih aja, tinggal ada opsi A, ada opsi B, itu aja kan. Tapi potensi itu kita bisa dapati semua, itu manusia. Nah, karena potensi itu besar, maka ujiannya juga besar. Jangan hanya ambil enak-enak dong. Kita juga punya teman yang selalu usil pada kita, namanya nafsu. Nafsu dengan setan itu lebih berat nafsu. Kalau setan kita usir, ambil aja, kita pakai kursi, selesai itu urusannya itu. Kita rupiah selesai itu, ya kan? Kan kalau kita rupiah kan, sing muncul ini setannya apa awakmu kan, mungkin awakmu kan? Kan nanti setannya yang jinnya ya, yang keluar, selesai sudah. Tapi kalau nafsu coba, kamu rupiah apapun, jangan pernah keluar itu. Karena keluar selesai kamu itu sudah. Nafsu kamu lawan, kamu juga repot. Nafsu ini saya larang untuk makan, diet masalah, itu kan melawan nafsunya, nafsu makannya itu. Kamu tersiksa enggak? Tersiksa. Malam ini harus meleak, tidak boleh tidur. Kita juga capek. Nafsu itu, jadi gak enak nafsu itu pada diri kita. Tapi gak dikonok, nak diumbar, dileluasakan gerak mereka, bahaya juga. Kita juga akhirnya terjebur juga. Maka dalam konteks ini momen sholat itu menjadi pengingat untuk mengenal ini. Yang kedua, sholat itu adalah kewajiban agama yang tidak ada toleransi untuk ditinggal.
Tidak ada. Coba baca kitab kuning mana yang mengajarkan bahwa sholat boleh ditinggal. Coba ada tak? Saat apa, saat kondisi apa sholat boleh ditinggal? Saya mau tanya. Nggak ada. Sholat sakit Pak, wajib sholat. Siapa bilang sakit nggak wajib sholat? Paham ya? Jadi kalau puasa boleh tinggal, boleh kalau nggak mampu, selesai kan? Nanti di sahur ya, diganti di waktu yang lain. Haji boleh ditinggal ya, kalau nggak mampu ngapain mikirin haji? Umroh aja sekarang datang kerjanya semua. Itu satu. Kemudian zakat kalau kita mampu, muzaki, kita banyak jadi mustahil daripada muzakinya. Lebih nyaman jadi mustahil daripada muzakinya kan itu. Akhirnya ada opsi-opsi untuk bisa ditoleransi untuk ditinggal. Sholat ada nggak? Saya mau tanya, apa ada perbuatan atau sikap atau kondisi kita yang boleh ninggalin sholat? Jangan tanya ketika haid, itu urusan yang lain, itu sudah dipasti itu. Selain itu, ketika sakit boleh nggak sakit meninggalkan sholat? Nggak boleh. Selama masih ada akal yang waras dan roh yang masih nempel dalam badan, maka kewajiban sholat tetap dilaksanakan dengan cara apapun, dengan kondisi apapun. Dan yang mudah itu caranya, tapi kewajibannya tidak boleh ditinggal. Itu hanya sholat. Jadi Allah tuh sampai segitunya itu. Agar apa? Agar kita itu selalu berusaha terkoneksi dengan Allah terus, dengan sholat itu. Maka aqimis sholata lidzikri. Dirikan maksud untuk menyatu. Bayangkan kalau kita nggak ingat Allah, kita kemana larinya nanti? Maka jangan sampai hilangkan dalam dirimu, hapuskan, jangan sampai menghapus dalam dirimu sholat itu dalam kondisi apapun. Karena disitulah kita mengikat diri dengan Allah. Ketika kalau kita mengikat diri dengan Allah, maka segala kenikmatan anugerah itu akan selalu teraliri dalam diri kita. Fadkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatkanlah aku terus, maka aku akan pasti ingat kamu terus. Kan gitu. Relasi orang suka kan gitu kan. Aku mengingatmu dan pasti juga kamu mengingatku, sudah pasti aku juga akan mengingatku. Itu kan caranya lawan pacaran kan, mesti ngono juga kan. Aku ingat kamu, maka kamu juga harus ingat aku kan. Itu konsekuensinya kan gitu. Dan Allah akan fadkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Nah di sini bisa menjadi pelajaran bahwa sholat itu bukan hanya sekedar melakukan kewajiban agama yang akhirnya terlihat itu berat sekali, benar ya? Abot sholat itu. Tapi kalau dengan konsep kasih sayang, konsep rasa cinta, enteng itu sholat. Saya kasih contoh itu untuk anak-anak muda ya gini itu. Kalau orang pacaran itu kan kalau enteng itu, kalau jemput pagi itu kan sama sholat duha. Nanti kalau siang itu nama sholat duhur. Nanti kalau sore sholat asar. Nanti malamnya tahajud. Itu kan orang pacaran itu sama ritualnya. Dan dia merasa ringan dalam melakukan itu. Kenapa? Karena dilatar belakangi dengan bahagia dan kasih sayang. Rasul itu ketika menjelang menunggu sholat di teras Masjid Nabawi itu sering bercengkrama dengan sahabat, nyantai, jagongan. Tapi sudah ketika Bilal sudah mengumandangkan azan, itu Rasul langsung mohon izin keluar dari jagungan itu. Kemudian kalau masih punya bersuci langsung masuk ke masjid. Kalau sudah hadas, beliau bersuci dulu, berwudu. Kemudian apa? Seakan-akan itu kalau sudah ada panggilan azan, tidak kenal kanan kiri Rasul itu, karena sudah mau bertemu dengan Allah. Kalau kita kan dungadan, wis duhur gitu. Lah nyanyi wis asar, gitu. Repot. Tapi pikiran anak muda, tantangannya lebih besar daripada yang sepuh-sepuh. Karena sepuh-sepuh sudah tidak punya opsi lagi kecuali memang harus khusyuk beribadah. Karena kesempatannya sudah mulai terbatas aksesnya. Lah kalian masih bisa keluyuran, itu maksudnya lebih besar gitu. Maka jangan lihat, wah mbah-mbahnya kok kalau sholat jamaah bisa full, bisa khusyuk. Karena tidak ada opsi lagi kecuali itu. Iya Mbak ya. Putu sudah sukses semua, anak sudah sukses semua. Maka sudah melatih untuk mengistirahatkan diri khusus pada Allah dan ibadah. Nah kalian belum selesai urusan di dunia itu, tapi dituntut untuk tetap sama dengan kualitas yang sepuh-sepuh.
maka ujianmu lebih berat itu. Masalahnya lolos atau tidak, lah itu urusan yang lain. Apalagi sudah tidak ada toleransi, ya lah parah lagi. Kalau alasannya zakat gak mampu, selesai, gak ada urusan. Berbanding kita mulai turun. Haji kalau gak mampu dan seterusnya. Maka sholat itu menjadi tiang agama ya karena ini. Bayang kalau muslim gak sholat, apa jadinya? Wujud Islam itu gak ada. Yang ketiga, keistimewaan sholat itu adalah satu-satunya ibadah yang terlihat, yang tampak itu sholat. Yang dapat dilihat, yang dapat diperlihatkan atau yang dapat dilihat oleh orang lain. Bahkan non muslim bisa tahu kalau kamu muslim itu gara-gara sholatmu. Kalau nggak percaya, orang haji apa kelihatan? Bisa nggak bedakan orang ini sudah haji atau tidak? Nggak bisa. Peci putih, alat 30.000 selesai itu sudah kelihatan. Belum tentu yang peci putih itu berhaji. Apalagi yang berpeci hitam, belum tentu juga tidak haji. Tidak ada hubungannya. Tidak tampak sama sekali. Puasa, apalagi puasa. Yang tahu puasa tidak itu siapa? Nah, yang lakukan. Kalau dia nggak ngomong ya nggak, kita nggak tahu. Kan kita sering itu ngajak teman mau makan-makan di hari Kamis. Ayo mas makan-makan. Menang dong. Oh ternyata puasa. Ada kisah seperti ini. Jadi orang yang nggak makan tuh nggak kelihatan. Kisah itu di Quran, saya lupa ayatnya itu. Ketika datang malaikat sowan kepada Ibrahim alaihissalam. Datang Ibrahim itu kan Nabi yang memang sangat dermawan. Bahkan ajaran kedermawan itu ada di Nabi Ibrahim. Tapi ajaran makan-makan itu semuanya mungkin riwayatnya Ibrahim alaihissalam. Makan-makan mayoran itu tradisinya Nabi Ibrahim. Maka kenapa Rasul itu suka mayoran? Jadi Rasul itu kalau makan mesti bareng-bareng gitu kan. Itu kan ajarannya Ismail. Ismail itu dari bapaknya. Jadi sama itu. Jadi satu saat datang itu malaikat. Nabi Ibrahim tidak tahu kalau itu malaikat. Nah karena Nabi Ibrahim sukanya kalau ada tamu masih diajak makan, disuguhi makanan, itu diam dong. Kemudian Nabi Ibrahim curiga, kalian masih bukan manusia, kalian malaikat. Ini kan begitu, karena tidak mau makan. Dan mereka menjawab, iya, kami diutus oleh Allah untuk mengabarkan bahwa engkau akan dapat seorang putra lagi dari Siti Sarah. Kemudian Nabi Ibrahim kaget, dah Siti Sarah sudah sepuh, masa bisa? Nah, itu akhirnya muncul Nabi Ishak alaihissalam. Itu ceritanya, itu kan ceritanya mampir itu malaikat. Kemudian loh kamu kok kesini, apakah hanya itu saja? Nah Ibrahim cerdas itu. Enggak, saya di sini itu mengabarkan itu hanya sekedar mampir saja karena tujuan utama saya adalah mau ke kaumnya Nabi Lut. Lah mau ngapain? Mau mengadab kaumnya Nabi Lut itu. Jadi Nabi Lut itu satu masa dengan Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan beliau itu masih keponakannya Nabi Ibrahim, Nabi Lut itu. Kemudian Nabi Ibrahim, nah kok diadab, kasihan, apa nggak ada toleransi atau peringanan apa, atau keringanan apa itu. Nah ini lucunya Nabi Ibrahim, masa mereka dijarang bukannya nggak bisa ya. Mereka itu tidak boleh membantah, tidak boleh melarang, melanggar gitu kan. Apa yang Allah titahkan, apa yang Allah perintahkan, ya udah terima aja, nggak bisa dinego itu nggak bisa malaikat itu. Namanya kurir kan bisa dinego. Kalau kurir ojek online bisa dinego, ini kan nggak bisa. Jadi itu anehnya Ibrahim, saking rasa kasih sayangnya kepada umat-umat yang lain itu, apa gak bisa ada keringanan? Mohonlah dipertimbangkan. Lalu mau masuk mereka terus mempertimbangkan, ya aneh. Tapi ya walhasil memang akhirnya setelah itu malaikat itu kemudian mengarah pada kaum Nabi itu. Andai kan dulu ada WA itu langsung Nabi Ibrahim ngebel Nabi itu. Cak hati-hati malaikat itu serono. Untung aja enggak ada. Jadi lu kok gak pakai telepati ya beda urusannya. Ada WA dijapi langsung kan ada komunitas nabi-nabi situ kan. Ada grupnya. Aneh kan? Tapi itu bagian dari sunatullah. Tapi itu menjadi indikator bahwa mereka tidak bisa diketahui kalau dia makan atau tidak. Puasa juga sama. Kalau dia tidak ngaku kalau dia puasa, maka kita tidak tahu kalau dia itu sedang puasa. Terus apa lagi? Zakat. Zakat juga sama. Kalau kita nggak tahu apa orangnya ini zakat atau tidak, kita nggak tahu dah. Nggak tahu kalau zakatnya dititipin kepada Basnas atau kepada takmir masjid, kita nggak tahu. Belum tentu apakah emang orang sekaya itu zakat atau tidak, kita nggak tahu. Kecuali kalau dia mengatakan, saya zakat lu kemarin lu di puasa Ramadan di akhir saya zakat kian. Itu kalau dia, apalagi sedekah, tambah nggak tahu lagi. Sedekah itu anjurannya dirahasiakan. Tangan kiri tidak boleh apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Tambah nggak tahu lagi. Sholat mesti tahu.
Anda mau ngumpet di mana pun, mesti tahu kalau sholat kamu, kalau itu kamu sedang sholat. Karena ada gerak fisiknya. Ya kan? Maka di sini Rasul mengatakan inna bainal abdi wa inna bainar rajuli wal kufri tarkus sholat. Sesungguhnya pembeda antara hamba yang muslim dengan yang tidak muslim itu adalah meninggalkan sholat atau tidak orang itu. Anda punya kenalan di pasar atau di terminal lah, kemudian kamu ajak ke tempatmu. Selama sehari-hari kamu nggak pernah lihat dia itu puasa sholat waktu. Tapi ketika hari Jumat dia ikut Jumatan. Maka kamu langsung, oh ternyata awal mungkin muslim tuh. Tahu, baru tahu kalau dia itu muslim karena dia ikut sholat Jumat. Raketan seminggu sekali itu. Atau mungkin ada yang fenomena setahun sekali. Kita nggak tahu apa kerabat kita itu muslim atau tidak karena nggak pernah lihat ikut jamaah di musola gitu. Tapi ketika sholat id dia datang pulang kemudian ikut sholat id. Oh ternyata awal dia muslim juga. Itu harus gitu terjawabnya itu. Itu menunjukkan bahwa penampakan ibadah yang paling jelas dalam ritual keagamaan kita itu adalah sholat. Maka kenapa Rasul agama kita juga mewanti-wanti jangan malas-malas sholat. Itulah pembeda. Kalau kamu dikatakan masih muslim maka sholatlah. Maka di sini, nah ini yang harus kita istiqomahkan. Karena akhirnya ukurannya semuanya di sini, ya kan? Semuanya di sini. Awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Hisab pertama itu ya sholatnya beres atau tidak. Yang lainnya ikut beres kalau. Karena apa? Ini Allah yang ngasih langsung. Maka Allah punya hak otoritas untuk menanyakan secara langsung. Nah kalau yang ini kan tadi lewat Jibril. Ini kan titipannya yang Allah yang ngasih langsung nih kepada Rasul Muhammad di hadapannya langsung. Tak kasih ini coba. Konsisten dah itu aja. Syukur kita masih gara-gara ada Nabi Musa kita jadi 5 kali. Sebenarnya kalau Nabi Musa tidak ketemu Nabi Rasul bisa 50 kali tepar kita itu. Mau 5 kali aja masih, kalau bisa masih ada korting. Dan kalau ada korting itu bahagia ketika ada perjalanan jauh gitu. Wah dapat 2 lumayan hari ini itu kan bonus gitu. Diskon itu. Jadi itu yang harus dipahami. Maka dalam konteks ini sholat, mari kita latih momen Rajab ini, melatih untuk menyegarkan kembali memaknai sholat itu sendiri. Sholat itu tidak hanya sekedar kewajiban agama yang seakan-akan itu harus kita patuhi dengan rasa beban yang berat. Ini untuk kebermaslahatan kita. Bayangkan, andaikan kita tidak diwajibkan oleh Allah, kira-kira kalau hari ini ada musibah kemudian kita meninggal, banyak jatuhnya di neraka atau di surga? Di neraka karena kemalasan-kemalasan kita itu. Maka Ibnu Athaillah itu kan dalam hikamnya mengatakan sungguh heran Tuhan kalian itu kepada satu komunitas ya kita itu maksudnya adalah diwajibkan masuk, dipaksa masuk surga dengan dirantai. Jadi ada satu kaum, ada satu kumpulan itu yang diwajibkan masuk surga tapi dipaksa, ayo ibu surga. Karena apa? Karena kemalasan-kemalasan itu. Terus apa itu rantai-rantai? Rantai itu adalah kewajiban agama-agama. Bayangkan kalau kita nggak diwajibkan sholat 5 kali. Kira-kira mau sholat sunnah nggak? Ya balah. Bayangkan kalau tidak ada Ramadan full 30 hari. Kira-kira kalau kita setahun mau puasa atau tidak? Belum tentu kita mau. Kalaupun ada sebagian orang tak. Terus yang kabar yang lainnya bagaimana? Terus Rasul mengatakan aku akan bangga dengan umatmu. Umat yang mana yang dibanggakan semuanya neraka semua? Karena tadi malas semua orangnya itu. Nah di sini maka kewajiban itu jangan diperlihatkan sebagai rasa beban yang Allah paksakan kepada kita. Tapi itu adalah rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Jadi kalau kita bisa sholat 5 kali itu bagian dari anugerah yang sangat besar. Karena itu angel. Meskipun masih ada rasa beban di sana. Jangan kemudian jalannya berarti wah aku jauh daripada rasa kusuk dengan rasa sholat. Salah itu. Salah, kebalik. Itu orang kamu masih bisa sholat dengan cara yang sederhana itu pun itu sudah alhamdulillah daripada tidak sholat sama sekali. Maka dari itu kalau memang kita paham bahwa sholat itu adalah doa, ya kan? Dan doa itu adalah ketulusan. Maka marilah kita konsentrasikan sholat hanya untuk ketulusan-ketulusan itu. Jangan sholat untuk mikir orang lain, sibuk dengan orang lain, lupa sibuk dengan diri kita sendiri. Gak usah mikirin sholat itu yang imam itu baca basmalah atau tidak, gak usah dipikirin.
ini imam ini mau angkat tangan atau tidak ketika takbiratul ihram, gak usah dipikirin. Nanti malah kita sibuk mikir orang lain daripada mikir kita. Kita sudah tahu malah mikir orang lain kan aneh itu. Jangan sibuk ketika kita sholat subuh kemudian nanti imamnya nggak kunut, stres dulu, ada urusannya juga. Itu urusan orang lain. Orang punya cara beragama yang bervariasi, berwarna-warni. Tapi tidak usah kita sibuk dengan itu. Kalau sudah iqomah, fokus bahwa itu kita sedang bertemu dengan Allah. Kita sedang menghadap Tuhan kita. Kita sedang membuktikan bahwa kita bagian dari hamba yang patut diberi keberkahan dalam hidup ini. Saya kira itu momen Rajab yang perlu kita renungkan bersama. Maka dari itu marilah kita selalu mengingatkan diri kita masing-masing bahwa Rajabiyah adalah tidak hanya sekedar bulan mulia, tapi di Rajab ada momen yang mulia, yakni kewajiban satu perintah agama yang tidak mutlak yang Allah berikan langsung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Semoga ada berkah dan manfaatnya. Jika ada pertanyaan monggo, kalau tidak kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syakirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa ala sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma ij'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya muhawwil ahwal, hawil ahwal bi khalika wajhika ya aziz ya muta'al. Ya Allah, hadha haluna la yakhfa 'alaik. Amartana fatarabna wa nahaytana faraqibna fa'fu anna waghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa tahmil alaina isran kama hamalna 'ala qablina. Rabbana la tahmilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansur minal kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.